kalau misalkan nantinya mau menyediakan kertas, mau dicatat dan sebagainya, silahkan saja ya. Terus nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan, tolong disimpan dulu. Di akhir sesi silahkan bertanya ya. Silahkan di akhir sesi tiap-tiap kegiatan ya. Jadi jangan nggak usah nunggu sampai selesai. Oke, mari kita mulai ya. Nah, di sini karena ada gambar tentang ikan ya, saya akan mengajak kegiatan pertama, kita masuk di kegiatan membuat ikan ya, tapi bukan ikannya yang kita maksud, tapi adalah medianya ya. Oke, nanti bisa juga kita tahu bahwa kenapa kok kita harus ada tema tadi ikan misalkan ya, karena dalam menyampaikan pengajaran untuk seni, baik itu tujuannya ke karya seninya atau tujuan ke motorik halus, karena kita berhubungan dengan banyak anak-anak di usia dini, usia emas ya. Jadi memang material itu ya, alat-alat, bahan pewarna dan sebagainya disesuaikan dengan usia, digabung dengan tema, makalah jadi hasil karya. Maka ini urutannya harus seperti ini, karena itu hampir sama, usia, material, tema, itu tujuannya sama untuk art dan motorik. Makanya hari ini kita coba untuk gali bersama, oke? Maaf. Ya, kegiatan pertama kita akan membuat ikan, temanya. Tapi ikan ini bisa diubah, misalkan nantinya dengan bentuk-bentuk lain ya. Jadi di webinar ini saya tidak memberikan satu saja kegiatan, tapi bisa dipilih ya. Mau misalkan diganti pepohonan, balon dan sebagainya, itu bisa ya dengan ini. Nah, apa yang kita akan gunakan sekarang? Kalau di paket grafi ada namanya paket ekonomis ya, Pak Eko, segala itu ada spidol, ada spidol ya yang biasa dipakai anak-anak. Nah, itu kita gunakan. Biasanya tadi saya sudah bilang kalau di TK spidol itu dihindarin karena spidol itu satu gampang kering. Lalu kalau buat mewarna kecil-kecil, nggak bisa buat lebar dan sebagainya. Nah, sekarang saya akan tunjukkan bagaimana cara menggunakan spidol ini ya. Jadi seperti gambar yang ada di layar, saya punya gambar ikan tentunya ya. Oke, yang saya butuhkan adalah spidol ya. Ini ada spidol yang biasa digunakan di sekolah ya, baik TK maupun SD ya. Ini spidolnya seperti ini ya, ada beberapa warna, kita nggak usah banyak-banyak warna, yang sederhana aja. Nah, lalu yang biasa kita pakai spidol hanya untuk mewarna atau membuat catatan ya, karena kecil-kecil. Nah, sekarang bagaimana caranya mengoptimalkan spidol ini supaya bisa menjadikan bentuk yang unik ya. Jadi kita siapkan kertasnya. Kalau di situ saya gunakan kertas art paper atau karton ya. Itu boleh aja diganti kertas lainnya, kertas fotokopi, HVS boleh ya. Tapi jangan kertas gambar. Karena kertas gambar terlalu banyak nyerap air. Jadi kita agak hindarin. Cari yang agak halus sedikit ya. Oke. Lalu di kegiatan webinar ini, selain saya akan menunjukkan bagaimana cara membuat karya dan sebagainya, nanti rekan-rekan guru, ibu-ibu dan bapak-bapak boleh memperhatikan juga apa yang saya lakukan ya. Apa yang saya lakukan, kalau saya lupa ya, kalau saya ingat akan saya jelaskan. Jadi dalam membuat sesuatu kita tidak berharap harus sempurna. Kita mengajar pun jangan berharap kita harus sempurna dulu baru mengajar, enggak. Jadi kita harus tahu konsepnya. Apapun yang akan kita lukis, kayak kita bentuk, kita gambar, yaitu adalah bagian yang paling utama atau bagian yang paling besar urutannya.
Ya, jadi kalau kita ngomong ikan, kita cari contoh-contoh referensi atau video atau apapun itu ya, foto dan sebagainya, atau anak-anak dibawa ke tempat yang ada ikannya, dia akan perhatikan apa bentuk yang paling besar gitu ya. Misalkan ikan itu bentuk paling besarnya tentunya badan. Nah, badannya bisa panjang, bisa bulat, bisa oval dan sebagainya, itu bebas anak-anak ya. Nah, ini yang saya maksud, bahwa apa yang saya lakukan tidak hanya membuat karya, tapi ada caranya, urutannya supaya mereka bisa menggambar ya. Lalu kalau saya lupa, kayak tadi saya barusan melakukan, saya membuat oval ini, boleh diperhatikan cara saya menggerakkan tangan saya. Itu jadi nggak cuman kegiatannya, tapi juga ada hal-hal yang saya ingin sampaikan ya. Lalu setelah kepala, badan ikan yang paling besar, lalu dia akan ada kepala. Kepala ini bebas, mau di kiri di kanan bebas ya. Misalkan kita mau bikin kepalanya di kiri, ini aja. Lalu ekor, tentunya ekor bisa sederhana, bisa agak bentuknya lain-lain. Misalkan sederhana ya seperti ini bentuk sederhana ya. Lalu sirip ya, siripnya tentunya ada misalkan gini. Nah, bebas gini aja. Tentunya sangat terkesan mudah karena kita tahu urutannya gitu loh, mulai dari yang besar ke kecil dan sebagainya. Lalu sirip atas, lalu sirip bawah ya. Yang istimewa dari ikan adalah matanya, paling terkenal mata ikan ya. Bukan penyakit kulit, tapi memang matanya dominan, biasanya matanya besar seperti ini ya. Lalu ini hanya garis besarnya saja ya. Nanti kalau anak-anak yang bikin, mungkin bibirnya dibikin seperti bibir yang tadi yang saya contohkan di gambar, tapi juga ada yang cuman maunya dia bikinnya gini ya, bebas ya. Nah, dari ikan ini kalau kita gunakan spidol sekecil ini, tentunya kalau mewarna lama sekali. Bagaimana caranya supaya kita bisa membuat karya yang efek yang lebih unik, lebih bagus ya? Caranya begini. Ini misalkan kepalanya mau diwarnain dengan jingga atau oranye. Itu jangan diisi semua, nggak perlu. Jadi kita cuman gerakin, misalkan gerakan seperti ini. Gitu ya. Misalkan seperti itu, saya pelan-pelan tadi ya. Ini saya pelan-pelan. Gitu ya. Ini cepat. Ya. Kayak begini aja. Loh, nih kayak begini. Ya. Cukup seperti itu. Lalu badannya akan saya coba dengan warna lain. Bagaimana mewarnai badannya? Saya cuma mewarnainya gini. Mau dimotif dulu boleh, di garis-garis boleh. Tapi kalau enggak saya cuma begini. Gitu, ya. Lalu saya gabungkan lagi dengan warna yang lainnya. Oke, misalkan saya pilih hijau. Nah, kenapa saya ambil warna-warna asal saja? Karena untuk mengajarkan anak atau kita sendiri untuk memotivasi supaya kita percaya diri, kuncinya cuma satu, jangan pernah berpikir waktu mengerjakan seni ya. Jadi lakukan saja, kita ambil warna apa yang kita mau, seperti itu. Misalkan, oh saya mau pakai hijau lagi, boleh silahkan. Misalkan saya mau hijaunya begini nih. Lalu kita gabung dengan kuning misalkan. Kuningnya seperti apa? Kuningnya cuma gini aja nih. Gitu ya. Lalu misalkan ini kok sudah ada warna banyak, boleh dipakai enggak? Boleh. Misalkan ini siripnya mau dikasih warna kayak tadi, cuman begini. Mau digabung warna lain, jingga silahkan. Mau digabung merah, silahkan. Gitu ya, misalkan seperti itu.
sininya merah. Jadi masih ada putih-putihnya seperti ini. Ya, lalu siripnya misalkan mau dibikin, oke, kita bikin garis. Lalu garisnya tiap ini gini. Misalkan seperti itu. Yang tengah saya bedain warnanya. Ya, lalu mata ikannya. Mulut ikannya misalkan seperti itu. Lalu saya ambil warna lain misalkan biru. Oke, garisnya sekarang saya tambahin gini. Ini saya pelan-pelan dulu karena baru awal kegiatan pertama ya. Nah, gini misalkan. Nah, kok seperti itu? Nah, ya memang cuma seperti ini aja. Jadi misalkan nantinya airnya mana? Airnya bisa begini aja nih. Nah, kelebihannya spidol kadang-kadang anak-anak itu menekan-nekan, menusuk-nusuk, jadi takutnya rusak ya, rusak ininya ya, apa ujungnya. Nah, spidol ini itu nggak akan rusak. Kalau dia anak-anak pukul-pukul gini, ini dibayangkan saya dengan kencang begini, ini nggak akan rusak, ya, masih kita bisa gunakan. Misalkan ini, ya, mau dikasih warna lainnya lagi. Mungkin ada pertanyaan, kok mau warnanya begitu Kak Jo? Katanya air, kok airnya cuma titik-titik? Iya, titik-titik sudah cukup, ya. Kenapa? Karena saya akan gunakan kuas. Saya akan gunakan kuas seperti ini. Ambil air, tapi jangan banyak-banyak. Jadi misalkan kita celupkan air basah nih, ini basah sekali. Saya tiriskan sedikit, ya. Lalu saya warnai. Ini saya warnain dari atas ya, supaya kelihatan ya. Ini saya warnain. Saya basahin maksud saya. Nih, saya basahin gini. Nah, ambil air lagi, basahin lagi. Nanti dia akan kabur sendiri, hasilnya akan berubah menjadi seperti apa namanya? Cat air ya, misalkan gini. Kelihatan ya, agak kayak kabur ya, luntur ya. Saya sekarang mulai lagi sini. Nah, jadi kita cuman bikin begini aja. Lalu kita warnain lagi. Oh, misalkan seperti ini. Loh, itu kan kepalanya belum. Ya udah, sekarang kita mulai kepalanya. Kepalanya kita mulai. Nanti kita biarkan, dia akan mudar sendiri warnanya, akan menjadi rata nantinya. Ya, kalau ini kan sekarang masih terkesan garis-garis. Ya, nanti tunggu sampai dia kering. Lalu airnya kita cuma cuci aja gini. Karena air itu maaf, karena ikan umumnya adalah hidup di dalam air, jadi supaya kesannya dia hidup di dalam air, kita kuas semua. Seperti ini. Ya. Kita kuas semua. Jadi dia ada efek keluar dari warna-warna ini seperti ini. Ini akan luntur sendiri, gitu, ya. Nanti efeknya akan ke bawah semuanya. Kita lakukan itu, lalu dibiarkan agak kering, ya. Jadi kalau supaya ini langkahnya ya. Jadi supaya saya contohkan supaya cepat aja, supaya agak kering. Lalu kita kalau sampai garis-garisnya hilang, kita ulang lagi. Kita tandain lagi, kita tambahkan gini. Tidak usah semua sampai rata, tapi hanya kita ambil beberapa bagian. Seperti itu. Ini belum jadi karena masih belum
kering. Kalau sudah kering nanti dia akan warnanya seperti contoh yang tadi ada di gambar ini, seperti ini ya. Nah, itu kegiatan yang pertama. Semoga buat sebagai pembuka kita main-main hanya dengan satu alat saja, belum dicampur, tapi saya sampaikan dengan cara yang berbeda ya. Bisa spidol. Oh, berarti gini ya maksudnya. Di kelas kita sebagai guru tidak perlu membeli semua peralatan termasuk cat air khusus, kita beli spidol dibeli. Jadi satu peralatan alat mewarna itu bisa digunakan dengan berbeda-beda ya, berbeda-beda, bisa digunakan dengan efek yang kadang-kadang belum kita coba ya. Nah, ini kesempatan siang ini yaitu kita bisa berbagi supaya rekan-rekan guru berani mencoba kemungkinan-kemungkinan lain, tidak hanya cuman sekedar menggunakan spidol seperti standar, oil pastel seperti standar, cat seperti standar. Jadi bisa explore lagi. Begitu ya. Nah, sekarang apakah di kegiatan ini ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, silahkan, jangan segan-segan, saya tampung. Jadi pembahasannya di satu kegiatan saya jawab gitu. Mungkin Kak Desi atau Kak Ratu Bilkis bisa bantu kalau misalkan ada yang mau ditanyakan. Iya, 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 iya. Ini tadi barusan, maaf, barusan ada pertanyaan di kolom chat. Oke. Tadi barusan yang terakhir. Iya, iya betul, betul. Iya, karena kan kita basahin tadinya ke spidol. Kalau dia di atas kertas gambar, meresapnya langsung cepat. Jadi kadang-kadang kertasnya yang rusak, tapi nggak bisa apa namanya bercampur gitu. Jadi kadang-kadang kita gunakan ini aja yang mudah ditemukan, misalkan di sekitar kita ada itu ya, karton yang untuk kardus makanan yang belakangnya abu-abu. Nah, kita gunakan putihnya. Kita gunakan putihnya, nanti akan sisi putihnya itu hasilnya akan bagus gitu. Yang agak licinnya ya, yang agak licinnya. Jadi misalkan ini contohnya ya, ini saya coba bikin gini. Kita gambar pohon ya, gambar pohon misalkan gini. Pohonnya saya bikin begini aja. Pohon itu kan tidak rata ya, permukaannya mungkin ada yang begini. Iya, berlubang, bertekstur kasar ya. Gini. Ya, ini pohon. Mungkin ada pohon lain yang saya lebih kecil, lebih supaya kelihatan. Oke. Lalu kalau pohon yang besar kita gambarkan dengan sekecil ini, tentunya daun-daunannya tidak mungkin kita bisa lihat bentuk daun seperti ini. Perbandingannya terlalu nggak imbang. Jadi kita cuma bikin gini aja, titik-titik aja. Karena daun-daunan kalau dari jauh hanya kelihatan seperti titik-titik aja. Lalu kita coba campurkan dengan warna lain, misalkan mau biru gitu ya. Kita tambahkan sedikit biru supaya agak detail sedikit lah.
Misalkan kita gini. Nah, kalau ibu-ibu guru, bapak-bapak guru yang terutama menangani di TK, tentunya paham dengan apa yang saya lakukan titik-titik ini, karena ini adalah cara mengajarkan anak motorik halus, karena tenaganya mereka belum ada. Kadang-kadang di TKA dan sebagainya tenaganya belum ada, jadi dia harus menekan dan sebagainya, meraup, menekan dan sebagainya. Itu perlu kita stimulasi dengan cara-cara seperti ini, supaya mereka lebih, ya, untuk motoriknya. Betul, betul. Ya, iya, kertas yang kardus-kardus, atau yang buat apa, brosur-brosur itu. Kadang-kadang kita dapat brosur kan, kertasnya belakangnya ada putih gitu ya. Nah, itu bisa digunakan. Pokoknya jangan terlalu yang menyerap aja. Nah, misalkan ini sekarang saya tambahin lagi rumput lah, ya, ini, atau batu. Udah gini aja, ya. Nah, batunya mau saya tambahkan coklat atau hitam, bebas. Ini tadi misalkan saya tambahkan hitam lagi. Nah, efeknya cuman begini. Saya akan ambil air, saya akan teteskan air. Saat saya warnai, dia akan seperti ini, akan berubah seperti ini. Ini ya, bisa dilihat kan ya, jadi kayak cat air. Nah, iya, silakan. Ada yang bertanya? Iya. Pensil ada dua jenis ya. Ada yang pensil yang seperti cat air, ada yang kering. Kalau yang kering tidak bisa di teknik seperti ini. Gitu, tekniknya. Yang pensil yang istilahnya watercolor pensil atau akuarel itu yang bisa. Nah, ini sisanya kita nggak usah ambil cat lagi. Sisanya cuma kita kuaskan saja seperti ini. Ya, untuk mengisi supaya nggak putih ya, gitu. Saya cuma ambil air saja. Nah, ini saya ambil lagi. Nah, seperti ini. Hanya hitungan menit kita udah selesai gitu. Kalau kita bayangin pakai spidol beneran, nggak selesai-selesai, dan apa ya, agak artnya kurang keluar, kaku gitu. Jadi kalau begini betul. Jadi kita bisa ngajak anak-anak bermain, misalkan besar, kecil, jauh, dekat dan sebagainya, ya. Nah, gitu ya. Oke. Glossy boleh, tidak terlalu glossy tidak apa-apa. Jadi tidak usah terlalu glossy. Betul, betul. Jadi biasanya itu kayak apa istilahnya, duplex ya, untuk kardus ya, tapi putihnya yang saya pakai ya. Itu kayak gitu. Karton ya. Untuk spidol mereknya bebas. Iya, bebas. Bebas, tapi yang buat anak-anak yang sekolah tadi saya sudah sebutkan, untuk TK, SD dan sebagainya, itu biasanya spidolnya agak murah. Itu yang bisa. Kalau spidol yang harganya satu batangnya udah puluhan ribu, itu susah. Karena mereka berbasisnya bukan air tapi alkohol. Yang permanen nggak bisa. Gitu. Yang ekonomis. Betul. Betul. Dan lagi pula, spidol yang berbasis air seperti ini, ya, atau apa ya, istilah snowman ya, kalau kita boleh nyebut merek yang paling terkenal, snowman ya, itu kan air. Kalau di suhu ruangan, anak-anak sering meninggalkan, lupa nutup, kadang-kadang itu aman, nggak kering, beberapa jam nggak bakal kering. Beda sama yang
alkohol yang permanen, langsung dipakai langsung nggak keluar lagi gitu. Ya, ya intinya spidolnya nggak harus merek apa, nggak harus mahal, yang murah berbasis air. Ya, iya. Bisa, bisa, bisa tentunya, tapi cotton bud itu karena pendek, ya, tenaga yang kita butuhkan makin besar. Artinya saat kita mewarnain, kadang-kadang jadi menghapus kita, karena ketekan ke sini, keserap di ininya apa kapasnya, betul. Justru dihisap, gitu, ya. Oke. Iya, boleh, boleh. Ya, iya ini silahkan, nggak usah ragu-ragu karena iya, 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 iya. Suara saya bisa didengar ya Kak Desi ya? Oke, baik, terima kasih. Iya, dari ibu siapa? Dari mana? Silahkan. Simba. Ya. Nggak bisa on mute. Oh, mungkin mute dari sini. Iya, iya Bu. Waalaikumsalam. Ada tadi yang saya sebut dengan namanya istilahnya kalau di kemasannya biasanya ditulis dalam bahasa Inggris watercolor pencil atau aquarel pencil itu bisa. Jadi ya ya Ibu, oil pastel ada jenis oil pastel khusus yang memang bisa diairin, ada yang nggak bisa. Karena sifat oil pastel adalah oil, jadi dia ada eh, menolak air ya, water resist ya. Dia memang memang justru tidak bisa berbaur dengan air. Sifatnya karakternya beda. Karakternya beda. Bis, bisa, bisa, itu bisa. Kalau itu bisa. Nah, kalau kayak misalkan, ini saya ada sedikit. Iya, iya, iya nggak apa-apa. Misalkan, sebentar. Ini khusus. Jadi ini khusus. Ada tulisannya water soluble. Ini krayon atau pensil grafit seperti ini. Misalkan kita mau bikin gambar, lalu kita kuas, itu bisa. Bentar, saya kuas saya tadi. Bisa. Drawing pen yang color asal tulisannya tidak permanen bisa Bu. Kalau tulisannya permanen nggak bisa berarti dia berbasis alkohol. Nah ini
seperti ini sekarang. Ini pensil, tapi bentuknya krayon, bisa dikasih air. Iya, iya betul, betul. Kalau yang memang kayak oil pastel nggak bisa, kecuali oil pastel itu memang ada tulisannya water soluble gitu, kayak gini. Ya, iya, iya. Terima kasih. Iya, iya. Waalaikumsalam. Iya, iya betul. Silahkan Ibu. Ya, nggak jadi. Oke, nggak apa-apa. Ya, ya. Menyerap dari kapasnya. Ya, karena pendek. Kalau pendek pasti tekanannya pasti lebih besar. Kayak seperti kehapus, ya. Gitu. Iya, kalau oke. Ini Bu Rosalin sudah ada. Waalaikumsalam. Iya, iya Bu. Mm-mm. Mm-mm. Hmm. Ya, oke. Terima kasih pertanyaannya Ibu Rosalin ya. Jadi saya langsung jawab aja. Karena semua kegiatan seperti ini tidak harus menggambar, tapi sebagian besar bermula dari menggambar. Jadi, nah apa yang harus kita berikan untuk anak supaya dia bisa membentuk, bukan menggambarnya dulu, tapi justru justru kita akan maaf. Jadi kita akan seperti ini. Jadi anak harus tahu tentang garis, namanya garis. Ya, namanya garis. Itu yang jelas. Ada yang garis lurus, ya. Ada yang garis lurus bisa tidur, bisa tadi miring ya. Jadi kalau Ibu perhatikan, saya membuat garis bisa lurus tanpa penggaris itu bukan karena latihan bertahun-tahun, bukan, ya. Karena latihan bertahun-tahun, begitu kita ada masalah dengan saraf tangan kita dan sebagainya, itu hilang semua latihan kita. Jadi kalau Ibu perhatikan cara pegangnya, zaman sekarang anak-anak itu berubah, tidak bisa seperti zaman dulu. Ibu perhatiin tangannya orang zaman dulu, maaf tangan saya sih jelek ya, nggak apa-apa, itu jempolnya segini Bu, jempolnya segini Bu. Tapi anak sekarang Ibu, jempolnya tuh panjang Ibu. Jadi kalau ada anak yang menulis, posisi menulisnya begini, jangan dimarahin Bu. Dulu saya berpikir, ini sulit sekali untuk mengajarkan motorik anak dengan jari seperti ini. Maunya begini, supaya bisa membuat motorik halus untuk membentuk sesuatu yang kecil, menulis lebih bagus. Karena zamannya memang berubah, kita bukannya menolak zaman ya. Zamannya sekarang typing, bukan writing. Jadi mereka memang seperti ini. Tapi ternyata dengan begini pun, banyak saya lihat yang bisa menggambar, bisa menulis, banyak. Ini hanya karena faktor jarinya mereka lebih panjang karena gadget dan sebagainya. Itu betulan.
Saya sudah foto berbanyak tangannya anak-anak seperti itu. Nah, permasalahannya jadi bukan masalah latihan atau seperti apa, tapi cara pegangnya, Ibu. Jadi saat saya pegang pensil tadi, saya tidak seperti orang menulis, Ibu. Saya bikinnya tadi garisnya begini. Jadi kalau bikin lingkaran kecil, saya gini. Tapi kalau lingkarannya besar, saya seperti orang menulis akan apa namanya ini? Tidak presisi ya, benjol ya. Ya, jadi saya akan gerakan tangan saya begini, Bu. Jadi semua ada caranya. Nah, bagaimana caranya itu? Nanti di sesi terakhir kegiatan saya yang kelima, sebetulnya itu menunjukkan bagaimana cara membuat ini semuanya supaya anak bisa menggambar. Dan urutannya tadi di kegiatan yang ikan itu ada caranya. Kalau kita mau membentuk apapun, diurutkan dari yang terbesar. Ya, kalau kita misalkan mau bikin binatang gajah, gitu kan, badan gajah pasti besar. Lalu apa? Kepalanya. Lalu apa? Kuping gajah. Baru belalainya. Baru kakinya. Ekornya kecil, matanya kecil. Udah jadi.